pengajar ya. Nah, kita mau belajar apa? Oke, filenya sudah ya. Ya. Kita akan belajar mengenai pernikahan milenial 12. Loh, kenapa 12? Karena ini sesi yang ke-12 loh ya. Tadi sesi yang sebelumnya di Bogor, di gereja ini juga grup ya. Dan sesi 1 sampai 10-nya tempat lain lagi. Dan nanti Bapak Ibu bisa lihat sesi 1 sampai 11-nya di YouTube channel Keluarga Indonesia Bahagia. Itulah yang saya gembalakan. Jadi saya nggak menggembalakan jemaat seperti ini gitu ya. Pendeta milenial jemaatnya di sosmed. Nah, kalau mau belajar di YouTube bisa, belajar di buku juga bisa. Dan hari ini saya pilih yang episode 12 karena supaya nyambung dengan tema bulanan saudara, yaitu mengenai membangun gambar diri. Nah, cuma saya bawa hal ini dalam pernikahan. Bagaimana menikah dan bahagia. Oke, boleh file berikutnya. Ketika orang menikah, maka tentunya ada harapan. Ya, dan harapannya adalah pasti pengen bahagia. Tapi kenyataannya lain lagi. Kenyataannya apa? Kenyataannya kadang bukan bahagia gitu ya. Walaupun ini mungkin bukan realita. Ini orang disuruh action lalu difoto gitu. Tapi mau wakili juga bahwa kenyataannya kadang ketika bermesraan hatinya sama yang lain ya. Bapak peluk ibu, ibunya namanya Maria, hatinya sama si Eni. Ibu peluk bapak, suaminya Joni, hatinya sama Joko gitu ya. Wah, mendua hati. Ya, ada data mengenai, kita belok sedikit mengenai data survei terhadap milenial. Orang-orang umur 20 sampai 30-an ditanya, kenapa mau menikah? Ya, karena kenapa mau beli rumah maksudnya ya. Milenial bekerja, karirnya bagus, duitnya banyak. Kenapa beli rumah? Ya, mau punya space, nggak sesempit yang tempat kos yang lebih luas. Ya, karena mau membangun investasi, karena supaya ada tempat untuk anjingnya. Gitu ya. Baru nomor 4, karena mau menikah. Gitu. Jadi anjing-anjing rupanya berbahagia karena mendapat prioritas bagi generasi milenial. Ketika mengambil keputusan untuk membeli rumah itu anjing mendapat prioritas. Pertanyaan yang lain kepada milenial, apakah memiliki rumah itu perlu? Apakah menikah itu harus? Cukup menarik bahwa ternyata 66,3% milenial berkata bahwa memiliki rumah itu harus. Tetapi menikah itu harus, hanya 28% yang bilang ya. Agak mencemaskan. Tapi bukan berarti mereka tidak punya komitmen. Kenapa mereka nggak mau menikah dalam arti diberkati di gereja? Yang mau nikah kan saya, bukan gereja. Ngapain diberkati sama Pak Pendeta? Apa hubungan saya sama dia? Gitu. Milenial meneliti. Siapa yang bahagia? Yang tidak pakai surat nikah. Itu kenyataan, itu data. Jadi yang ada surat nikahnya, tempeleng pasangan, bentak pasangan, kopi, minum, panas, wow, gitu ya. Itu pakai surat nikah. Kalau nggak pakai surat nikah, mau pergi makan malam aja pakai appointment. Ya, karena kalau galak-galak ditinggal, dan mereka nggak mau ditinggal. Bukan free sex ya, tinggal bersama sampai mati, nggak ganti-ganti pasangan, cuma nggak perlu surat nikah. Karena esensi. Milenial berpikir esensi menikah itu kan bukan suratnya, bukan diberkati. Saling mencintai, saling menghargai, tinggal bersama, komitmen sampai selesai. Gitu ya. Jadi juga data perceraian menarik. Bahwa usia yang sekarang ini milenial usia 25, 35 dan sudah menikah, angka perceraiannya bisa 1/4-nya dibanding yang usia saya saat ini 50, 60 tahun. Dulu di usia 25, 35 banyak perceraian. Jadi banyak hal, milenial ini plus dan positifnya gabung jadi satu. Dan itu namanya semuanya perubahan. Semuanya berubah cepat sekali. Hari-hari ini bukan hanya ekonomi yang mengalami shifting, termasuk pola ekonomi, pola keluarga, pola parenting. Dan perubahan ini harus disiasati dengan baik supaya kita bisa membangun pernikahan yang bahagia. Karena itu saya membawa serial pelajaran menjadi suami, menjadi istri, yang saya sampaikan bersama istri saya nulis buku menjadi suami, istri saya menulis buku menjadi istri, saya khotbahkan, 1 kali khotbah begini, 2 poin buat bapak, 2 poin buat ibu. Ya Pak Jarod saya belum menikah, bagus.
belum menikah sudah mendengar ya, daripada babak belur baru mendengar. Nah, kita baca quote dulu. Apa sih quote itu? Tadi ngomong panjang lebar, disingkat menjadi sebuah nasihat singkat namanya quote, dan kita akan baca bersama-sama. Setelah membaca bersama-sama quote ini, saya akan mengajak yel-yel keluarga Indonesia Bahagia. Jadi kita baca dulu quote-nya, ya, file berikutnya itu quote, ya. Ada kata kecil di pojok kanan, quote, nah itulah dia, ya. Kita baca bersama-sama dulu, 1, 2, 3. Perubahan yang luar biasa yang terjadi dalam waktu cepat hanya bisa disingkapi dengan nilai-nilai yang tidak berubah, yaitu firman dan kasih Tuhan. Keluarga Indonesia Bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Ya, itu yel-yel kami. Ya, keluarga Indonesia Bahagia, luar biasa. Lalu tepuk tangan, ya. Nah, kita lanjutkan. Menggapai harapan pernikahan. Tentu semuanya punya harapan bahagia. Tapi gimana caranya? Menurut saya, kalau kita bertumbuh menjadi pribadi yang bahagia, nanti sanggup membahagiakan orang lain, menikahnya bahagia, bekerjanya bahagia, kerja bareng-bareng bahagia, karena keluarga terdiri orang-orang bahagia. Dan itu mulai saja dari diri kita, mau suami, mau istri, atau bahkan anak. Bagaimana bisa bahagia? Kita belajar dari Daud yang menulis dalam Mazmur 25 ayat 12. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang-orang yang takut akan Dia dan perjanjiannya diberitahukannya kepadanya. Bergaul dengan Tuhan, dapat janji Tuhan, dapat rencana Tuhan, dapat kehendak Tuhan, dan tentunya bahagia karena orang yang bergaul dengan Tuhan, yang takut akan Tuhan, orang itu sendiri menetap dalam kebahagiaan. Nah, bergaul dengan Tuhan itu apa? Yang pasti, baca firman Tuhan. Pada mulanya firman bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, maka kalau mau bergaul dengan Tuhan, baca firman Tuhan. Itu yang sudah pasti Tuhan. Ya. Membaca firman Tuhan secara pribadi, doa pribadi, saat teduh pribadi, PA itu pendalaman Alkitab pribadi. Kita berjemaah, hari ini berjamaah. Saya ngomong, Anda mendengar. Ini bukan PA pribadi, bukan doa pribadi, bukan saat teduh pribadi. Kita perlu bersekutu. Tetapi saya menekankan saudara harus punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Baca firman Tuhan. Sehingga kalau ditanya, kenapa percaya begitu? Karena firman Tuhan berkata begini. Gitu ya. Kalau saya ngajar Alkitab, kadang beberapa di Bandung, di Jakarta, di Balikpapan, saya ngajar STT, untuk ada yang program doktoral, ada yang program magister, karena saya sendiri doktoral teologi ya. Dan saya menolak yang namanya kalau tak ajak berdebat gitu, atau diajak tanya jawab, ya kenapa percaya begitu? Ya Pak Gembala bilang begitu, ya itu tidak masuk kamu saya saudara ya. Harus berkata karena firman Tuhan gitu. Anda boleh mendengarkan, bahkan harus dengar Pak Gembala. Tapi ketika Anda mendengar, Anda tangkap firman-Nya. Sehingga dasar saudara percaya adalah firman. Nah itu Anda akan punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Karena kami hamba Tuhan akan membawa saudara kepada Tuhan. Ya. Nah, dengan demikian kita pasti akan bahagia. Apalagi bahagia yang kedua, Roma pasal 4 ayat yang ke-6. Roma pun mengambil perkataan Daud. Seperti juga Daud menyebut berbahagialah orang yang dibenarkan Tuhan, bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan yang ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Bagaimana menjadi pribadi yang bahagia? Yang merasakan pengampunan Tuhan. Kalau saya sebagai suami memiliki keselamatan, menjadi pribadi yang bahagia, karena saya memiliki kepastian keselamatan, saya merasakan pengampunan Tuhan, saya pasti sanggup mengampuni istri atau anak-anak. Orang yang nggak merasakan pengampunan, pasti akan berkata begini, enakan dia dong kalau saya ampuni, enakan dia. Lah kamu enak nggak diampuni Tuhan? Maka kalau orang yang menerima pengampunan Tuhan akan sanggup membahagiakan orang lain karena dia mengalami bahagia, bahagianya dosanya nggak dihitung. Pernah berkata begini nggak? Nggak adil ya Tuhan nih, orang itu diberkati aku nggak adil ya. Ya kenapa? Orang lain seneng kita nggak seneng lalu kita merasa nggak adil. Wah nggak adil ya Tuhan nih, aku miskin dia kaya.
Pernah nggak bilang begini, ya, Anda berjalan nih, kan punya 2 kaki, ada satu orang punya kaki 1, Tuhan nggak adil nih, aku 2 dia 1 gitu ya. Anda berjalan lagi orang buta, nggak adil Tuhan, dia buta, kenapa aku melihat? Gitu, orang itu berkata Tuhan nggak adil kalau lihat orang lain senang gitu ya. Itulah orang jahat, saudara ya, senangnya kalau orang lain menderita. Maka kita perlu belajar yang namanya jadi orang bahagia karena merasa dosanya diampuni oleh Tuhan. Kalau kita bahagia, kita sanggup membahagiakan. Bahagia sanggup membahagiakan, diampuni maka akan sanggup mengampuni. Kita simpulkan lagi dalam membaca dengan quote. Quote-nya kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tuhanlah sumber kekuatan dan kebahagiaan hidup. Selama kita bergaul dengannya, selalu ada jalan keluar, penghiburan, dan semua indah pada waktunya. Keluarga Indonesia, bahagia luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kalau Anda lihat wajah saya ya, saya maju sedikit biar lebih kelihatan. Ya, kira-kira kelihatan wajah bahagia enggak? Ya, ketawanya lepas, senyumnya ceria, kayak enggak punya utang gitu loh. Ya emang enggak punya saudara ya, tapi kayak enggak punya masalah. Nah itu saya punya banyak masalah saudara ya. Ini 2020, kemarin 2019 kami bangkrut untuk perusahaan yang paling besar saya. Saya merantau ke Jakarta, bangun IFA Dahsyat ya. Mungkin ibu di sini tahu ya, Yudi yang sekarang aktif di asuransi, berteman dengan Pak Gembala juga. Itu dulu staf saya di IFA Dahsyat. Kami punya pegawai hampir 200-an orang, kami punya stokis di 230 kabupaten, kami punya member 500.000. Jadi kalau 10% saja tutup poin itu belinya 100.000, udah kami dahsyat banget gitu ya. Dan gak terbayang kalau akan bangkrut. Tiba-tiba era milenial, digital semuanya, retail toko sepi, itu sekarang. Kami udah sepi dari 2013, mulai hantaman pertamanya. Kenapa? MLM, home shopping, itu yang kena gelombang pertama hantaman dari milenial, dari digital, dari online. Kok nggak ikut bikin Pak? Oh sudah, ikut juga bikin platform. Wah, punya duit ratusan miliar, saya pikir banyak. Itu ternyata bertanding sama orang yang punya triliun. Wih, hari ini ongkos gratis, kita ikut ongkos gratis gitu kan. Satu orang bukan ongkos gratis sebenarnya, subsidi 20.000. Jabodetabek ongkos gratis, Papua subsidi 20.000. Hari itu yang belanja 10.000 orang, brut. Berapa miliar per hari disediakan untuk nombokin, ternyata jor-jorannya minta ampun sehingga glebak. 200 miliar habis gitu ya. Sehingga cerita tahun kemarin 2019 kami officially tutup, bangkrut. Oke. Lihat wajah saya. Ini habis bangkrut saudara. Kok happy-happy aja Pak Jarod, kok ketawa-ketawa aja. Saya punya kepastian keselamatan, saya mati masuk surga, saya punya kekekalan. Di mana keselamatan saya tidak bisa dibayar oleh paling kaya sekalipun. Jadi saya bukannya nggak punya masalah. Tapi kalau saya hidup dalam masalah dan tidak bahagia, gimana bahagiain istri? Gimana mengajak saudara bahagia? Saya punya kebahagiaan yang sumbernya adalah kekekalan. Dan kami bertanggung jawab atas semua masalah. Saya bilang sama kongsi saya, pokoknya hitung semuanya, pesangon karyawan, bayar sesuai dengan peraturan, ada yang 12 gaji, ada yang 10 kali gaji, habiskan uang, yang penting kita tutup dengan terhormat. Gitu. Gak mungkin saya bilang sama kongsi saya khotbah begini, lalu jemaat berkata, bayar utangku. Bayar pesangonku, saya akan keliling Indonesia dengan tetap berani berdiri tanpa ada pendakwaan. Dan bagi saya, itu mengakhiri pekerjaan dengan baik. Mengawali dengan baik, akhiri dengan baik. Dan saya terlalu percaya, kalau kita hidup dengan benar, Tuhan itu pasti pelihara kita. Ya, pasti. Yang kita bergaul dengan Tuhan, bahkan yang paling penting adalah kita menjalani hidup dengan benar dan bahagia. Kalau nggak benar ya nggak bahagia. Nggak benar bisa kaya, tapi bahagia apa enggak? Kita lanjutkan. Nah, kenapa banyak orang nggak bahagia? Karena tidak memahami keunikan diri dan keunikan pasangan. Sehingga pasangan seperti makhluk yang antik, orang lain nggak bisa dimengerti. Saya nggak mengerti Pak. Bahkan banyak orang berpikir, apa dia jodoh saya? Yang belum menikah angkat tangan, belum menikah. Ada yang belum menikah?
Woi, yang belum menikah dikasih nasihat. Coba kamu pikir sekali lagi, kamu beda gereja, kamu beda suku, kamu beda pendidikan. Mereka punya pacar berkata, Kak Jarot, saya yakin pacar saya dari Tuhan. Wah, pemuda-pemuda yakin sekali pacarnya dari Tuhan. Ibu-ibu yakin sekali suaminya bukan dari Tuhan. Kenapa orang yang menikah merasa suaminya bukan dari Tuhan atau istrinya bukan dari Tuhan? Karena banyak perbedaan, karena banyak konflik, karena berantem, karena nggak bahagia. Makanya yang belum menikah cari yang sepadan sebanyak mungkin persamaannya. Sudah ketemu nikahilah dia, nanti nggak lama lagi Anda menjumpai banyak perbedaan. Karena memang Tuhan ciptakan berbeda. Lalu gimana solusinya? Maka mengatasi perbedaan ini perlu memahami keunikan diri. Kalau istilah tema kita bulan ini adalah mengenal gambar diri dengan baik. Nah gimana caranya? Kita baca dulu ayatnya. Mazmur 139, 13 dan 14. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Daud berkata kita ditenun oleh Tuhan, bukan di tekstil atau di printing, bukan produksi massal. Ditenun itu karya seni yang sengaja, bukan produk samping. Karya seni yang sengaja dan ditenun itu karya seni yang unik, tidak akan sama satu dengan yang lain karena dibuat secara manual tangan. Kalau printing ya sama ya, Anda pakai baju batik printingan gitu ya. Nanti pergi ke pesta pernikahan gitu, ketemu sama tetangga sebelah sopir lah, kok bajunya sama. Ya ibu malu, pulang deh ganti baju yang lain ya. Balik lagi lah, kembaran sama tukang bakso. Ya belinya kodian di Tanah Abang. Itu namanya barang kodian. Tapi kalau tenun, ya nggak ada yang sama, nggak ada, mungkin mirip lah, tapi enggak. Nah kita itu ditenun sama Tuhan. Maka saudara boleh ke mall sebelah, boleh pergi ke mall yang lain, pergi ke luar negeri, Anda tidak akan ketemu. Loh kok saya toh? Loh, kamu, kenapa saya ada? Kamu nggak ada, kita nggak ada duanya saudara. Kita unik. Dan uniknya itu ayat berikutnya 14 berkata demikian. Aku mengucap syukur, kejadianku dahsyat dan ajaib. Artinya apa? Kita unik, dan unik ini akan dahsyat kalau Anda menemukan keunikan diri. Anda akan maksimal dalam pelayanan, dalam bisnis, kalau menemukan keunikan. Nah gimana caranya? Saya akan sedikit teknis, bahkan tidak rohani, tapi sekuler. Tapi kita boleh dong menggunakan ilmu sekuler untuk menemukan jati diri secara ilmiah. Gimana caranya? Yang gampang, tes sidik jari. Dari lahir sampai mati sidik jari nggak berubah. Ya, nggak berubah. Dan saya sarankan kalau punya anak 6 tahun dites sebelum masuk SD. Atau saya cerita anak saya dulu. Nomor 1 dari kelas 1 SD, 3 SMP, ranking 1 terus. 3 SMP menang Asian Scholarship. Kalau pinter, biaya sekolahnya gratis. Di Singapura itu setahun $32.000. Anak saya gratis. Pinter lagi, asrama gratis. Kalau bagus lagi, anak saya tiap bulan dikasih $1.200 dari Sek 3, Sek 4. 2 tahun bagus, lanjut junior college-nya terbaik, namanya Raffles Institution. Lulus straight A, maka kuliah NUS 4 tahun gratis lagi, tiap bulan dikasih uang saku. 8 tahun sekolah dikasih uang saku. Pinter Pak anaknya? Bukan. Waktu kecil tak tes sidik jari, sehingga saya tahu cara belajar yang pas. Nomor 2 lain lagi ceritanya, waktu kelas 1 SD 2,5, 3,0, naik kelasnya bersyarat, nilainya 4,0, 2,5. Ben, kamu tuh pinter Ben. Tapi nilaimu jelek. Makanya tes sidik jari, biar tahu cara belajar yang pas. Nomor 1 di tes, cara belajarnya visual tulisan dalam keheningan. Jadi anak saya itu IQ di bawah 120. Kok bisa ranking 1 terus Pak? Sampai Singapura 100 orang pandai se-Asia dikumpulkan masih 10 besar. Dia tahu cara belajar yang pas. Visual tulisan, keheningan, belajar di perpustakaan. Nomor 2, belajar dengan cara seperti itu, stres. Dia belajar dengan visual gambar, kinestetik, harus banyak bergerak. Nomor 3 lain lagi, tes sidik jari, visual, enggak visual, dia auditory. Kalau belajar harus di tempat yang rame. Kayak saya ini kalau tempat rame, saya konsentrasi. Pak Jarot bisa nulis buku 58 buku dalam berapa tahun itu? Tahun 2000, ya 20 tahun lah. 58, besok terbit lagi ya 60 buku lah, setahun 3. Kapan nulisnya Pak? Di airport, di pesawat itu. Ada orang berantem, itu konsentrasi saudara. Waduh gitu.
Saya orangnya auditory. Kali kalau belajar itu kayak anak saya nomor 3, ke mall, gitu, tempat yang rame. Anda punya anak seperti itu, Ma aku ikut ke pasar, jangan, di rumah belajar, kami bisa ulangan. Stres di rumah dia, nilainya jelek. Gimana taunya? Tes aja. Tes ini bisa menemukan cara belajar, tes ini juga bisa menemukan kerjaan apa yang cocok. Yang pasti Anda perlu pergi ke tempat tes yang pakai komputer, di scanning sidik jarinya, bahkan dengan sidik jari kaki juga 10 jari, diolah pakai komputer. Jangan tes kan tempat yang ada bakar menyan, jangan, tinggalkan tempat itu, ya itu dosa itu ya. Tempatnya bakar menyan, outputnya nanti 30 cerai 2 kali. Sidik jari tidak meramal kejadian. Jadi kalau garis tangan lalu mengatakan ini nggak jodoh nih ganti, itu dosa saudara, dosa, nggak ada hubungan garis tangan sama jodoh apa enggak. Ada hubungannya dengan pola pikir otak, cara mengambil keputusan, itu ilmiah ya. Tepat Pak, yang nggak ada yang tepat. 70% tepat, maka pakai ilmu yang lain. Berikutnya lagi, apa ilmu yang lain? Kalau mau kelas 1 SD, ya sekarang pun Anda tes sidik jari nggak apa-apa juga. Adik saya umur 38 tahun, beberapa tahun yang lalu saat saya umurnya 50 tahun, kami beda 16 tahun dan foto bersama dianggap kakak saya. Lalu saya bilang, kamu ketuaan, kamu nggak bahagia ya nikahnya? Bahagia, kalau kita kamu kerjanya nggak bahagia. Bahagia, ya duitmu banyak, gajimu gede, kamu bahagia. Kamu keselimur. Tapi kamu lebih tua daripada saya. Semua orang bilang begitu, padahal kita beda 16 tahun. Dia tes sidik jari. Betul Mas. Menurut hasil tes itu aku nggak cocok dalam dunia pendidikan. Ya udah keluar dari direktur pendidikan ADMI. Ngapain aku? Ya menurut sidik jari kamu apa? Pemborong rumah. Ya udah borong rumah. Aku nggak ngerti arsitek, aku nggak ngerti sipil. Borong yang nggak pakai 2 ilmu itu gitu. Borong apa dong? Ya rumah joglo, rumah kuno, rumah Jawa yang kayu jati asli, penduduk bosen dengan rumah itu, nggak ada pakunya, knockdown, kamu beli murah, jual ke hotel, kafe, yang butuh suasana etnik, boleh juga ya, dia coba, untungnya gede banget. Sekali borong lebih daripada gajinya, sebulan 2 kali borong, 2 tahun kemudian dia ganti pekerjaan. Dari hasil tes sidik jari, umurnya 38 tahun. Kalau Anda sudah tua, udah mikir mau mati, nggak usah tes-tes lah, lanjutkan penderitaanmu dan matilah. Kita mau hidup maksimal, gimana caranya? Harus mengerti panggilan, tapi panggilan hidup itu pasti berhubungan dengan keunikan diri, jati diri. Tujuan hidup pasti berhubungan dengan spek. Produk itu diciptakan, ada speknya. Dan waktu dibuat, itu udah tahu tujuannya. Mau cari tujuan, belajar spek. Jadi spek hidup kita ini bisa dites. Pertama sidik jari. Yang kedua apa? Pakai tes ini gratis. Anda bisa masuk Google aja, ketik tes kepribadian, boleh. Tes temperamen dasar, boleh. Tes DISC, boleh. Tes foto karakter, boleh. Karena DISC, foto karakter, temperamen dasar itu ilmu yang sama, beda istilah karena bisnis. DISC, dominan, intim, stabil, cermat. Dominan itu ya kolerik, foto karakternya merah. Intim itu ya sanguin, foto karakternya kuning, dan seterusnya. Saya nggak akan jelasin satu persatu, Anda masuk Google saja, tes temperamen dasar, itu apa kalau nggak ngerti gitu ya. Nanti dijawab, ya kan. Kalau udah oke, tes temperamen dasar, enter, ada pilihan, pilih salah satu, jawab pertanyaan, submit, keluar, Anda sanguin. Oke, tinggal diketik lagi, sanguin kerjaan apa yang cocok, enter, udah. Mau tanya apa lagi? Sanguin nikahnya cocoknya sama apa ya? Ya udah enter gitu, kalau belum menikah. Yang sudah ya sudah, nggak usah nanya. Ya kan? Udah nikah masih tanya, Pak saya ini ENTP Pak, cocoknya sama apa? Udah sudah menikah ya sudah. Ya, kalau belum menikah, mau menikah dengan orang yang secara kepribadian, kebahagiaannya maksimal, ilmu sekarang canggih. Boleh, itu nggak salah, ya itu nggak salah. Contohnya begini loh. Oke, bicara panggilan. Saudara tahu nggak panggilannya apa? Ya nggak tahu Pak Jarot, saya coba penginjilan, nggak dapat jiwa, saya coba masuk pengajaran Pak, departemen pengajaran, saya ngajar Pak, wah yang diajar stres Pak, saya juga Pak, aduh saya jadi gembala aja dah Pak, jadi gembala ternyata diberontak, diomongi banyak orang, stres, stroke saya Pak, hampir mati, nggak jadi mati Pak, bergumul lagi, wah cocoknya pendoa syafaat, wah pas cocok udah tua, mati, udah. Anda jangan coba-coba, zaman milenial ini nggak ada waktu buat coba-coba. Yang panggilannya pas, maksimal di situ, menang di situ. Coba-coba kegiles sama yang lain jadi bangsa Buddha. Maaf saya bicara kasar, nggak ada waktu buat coba-coba untuk milenial.
Dalam pelayanan, dalam pekerjaan juga. Aku nggak tahu Pak, aku ini cocoknya apa. Aku coba trading aja, jualan nggak laku. Ganti masih trading juga, masih kelompok situ. Asuransi, properti nggak laku. Waduh, jangan deh kalau gitu. Aku Pak main saham aja, analisanya nggak kuat, baca grafik pusing. Wah ganti lagi deh. Kalau gitu mimpin pabrik, wah diberontak buruh, stroke hampir mati, nggak jadi mati. Akhirnya ketemu yang cocok, oh konsultan. Pas cocok udah tua, mati. Maaf saya bicara kasar saudara, kalau Anda sudah tua dan sudah mau mati, nggak usah tes-tesan begini, lanjutkan hidupmu dalam penderitaan dan matilah. Tapi kalau Anda masih muda, Anda masih menatap masa depan dengan harapan, Anda perlu cari sungguh-sungguh panggilan saudara apa. Tapi saya mengajarkan, mencari panggilan itu ada ilmiahnya. Oke, contoh lagi, ilustrasi. Pak, saya sakit perut Pak. Ya, cara pertama, datang ke Pak Pendeta. Pak Pendeta, kan Pak Pendeta hebat, sakti. Ya, doakan perut saya Pak. Pak Pendeta berdoa, dalam nama Yesus, lambung sembuh, perut sembuh, dah sembuh-sembuh. Kalau Tuhan bisa berteriak, mungkin akan berteriak, yang sakit bukan lambung, goblok, pankreas. Gitu. Kenapa nggak ke dokter dulu, Pak Dokter? Ini sakit ini perut, oke diperiksa. Oh pankreasnya di sini dekat lambung, tapi itu pankreasnya jenisnya ini, stadium ini. Oke, terima kasih Pak Dokter. Saya Kristen radikal, karismatik, enggak butuh obat, hanya butuh pendapat Pak Dokter aja sakitnya apa. Dalam bidur Yesus sembuh. Oke, cari Pak Pendeta. Pak Pendeta, doakan pankreas saya sakit, jenisnya ini, level segini. Pak Pendeta doakan, dalam nama Yesus pankreas sembuh. Sembuh saudara, doanya pas. Itu maksud saya dalam hal juga kepribadian. Kita mentes pakai pendekatan sidik jari tepat 70%, pendekatan temperamen dasar foto karakter tepat 70%, masih ragu-ragu lagi, masuk tes namanya personality test. Boleh file berikutnya lagi. Ini akan membagi saudara dalam 4 parameter masing-masing 2 indikator. Saya misalnya ENFP. Istri saya ISTJ. Lewat pendekatan kepribadian ini saya dan istri terbalik 180% derajat. 180 derajat. Kebalikannya blek. Kok bahagia? Makanya kalau saya ditanya, Pak bahagia itu yang mana dengan yang mana Pak? Mana dengan mana saja bahagia. Kalau orang itu dewasa, gambar dirinya jelas, bisa menerima diri sendiri, bisa menerima pasangan, bahagia. Mau nikah siapa dengan siapa, apa dengan apa. Kalau nggak lahir baru, nggak bergaul dengan Tuhan, nggak punya gambar diri yang benar, gimana mau bahagia? Akarnya salah. Anak saya nomor 1 dites pakai sidik jari, ketahuan cara belajar yang benar, sehingga rankingnya bagus. Tes pakai temperamen dasar, melankolik, perfeksionis, rapi, teliti, waduh tepat sekali. Kerjaan yang cocok buat melankolik, dokter, nah saya ragu-ragu. Nah jangan, coba tes ini. Berikutnya lagi. Hasilnya kalau dites pakai ini, boleh file berikutnya, maka akan membagi manusia dalam 16 macam. Dan kalau saya ENFP, kalau istri saya, anak saya INFP. Dan itu adalah karismatik leader, bukan dokter. Sehingga anak saya waktu itu disarankan untuk mendapat beasiswa kedokteran di Singapura, dia tolak beasiswanya, dia pilih ambil jurusan bisnis. Dan itu membuat dia happy sekali karena itu jurusan yang pas buat dia. Boleh file berikutnya lagi. Nah untuk pernikahan. Kalau kita mau menikah bahagia, maka kita perlu memahami diri sendiri, memahami pasangan. Kalau saya ini waktu pacaran tahun 86, 87 sudah tes. Sehingga saya tuh waktu pacaran sudah tahu saya sanguinnya, dominan banget, pacar saya plekmatik banget. Ada sanguinnya, ada plekmatiknya, sunplek. Saya bisa bikin deskripsi perilaku istri saya adalah begini-begini. Kalau dia berperilaku, saya tidak salah kesimpulan. Oh dia nggak cinta saya, enggak. Oh emang begitu, dia plekmatik. Jadi dengan memahami, kita akan jauh lebih bahagia. Seberapa bahagia? Agak ekstrim sih. Anak saya lulus SMA, tanya sama istri, Mama pernah berantem sama papa? Lah kenapa nanya begitu? Ya aku nggak pernah ngelihat papa mama berantem. Hebat Pak Jarod, bukan hebat, kami paham. Orang itu kalau memahami, dewasa. Makanya banyak orang tidak paham, atau nggak dewasa-dewasa karena nggak paham. Banyak suami istri berantem karena nggak paham. Begitu paham, oh gitu. Anak berperilaku, oh begitu gitu ya. Oh gitunya itu cepat banget. Ya, cepat sekali. Karena kita dewasa. Nah itu yang saya sebut dengan kita mengerti jati diri sesuai keunikan yang Tuhan ciptakan.
Dengan demikian kita bersyukur dengan diri sendiri, bukan sombong, tapi bersyukur. Menjadi pribadi yang bahagia, bersyukur dengan keunikan diri, termasuk keunikan itu bisa keindahan tersendiri, setiap orang unik, kemampuan, gaya tersendiri, peran tugasnya tersendiri. Saya saudara ya, saya dulu pernah tidak bersyukur dengan diri saya, jadi saya pengen jadi orang lain. Wih, Benny Hinn, bajunya putih, celananya disetrika rapi, ada kayak garis di tengahnya, sepatunya kinclong. Pak Neko juga, bajunya putih, pakai jas, celana disetrika rapi, lurus, wih, sepatunya kinclong. Jalan pelan-pelan, santun banget. Saya mencoba seperti itu. Wih, pakai baju putih, celana disetrika, sepatunya kinclong. Wih, jalan pelan-pelan. Shalom Pak Jarod, shalom. Gila, saya mau mati saudara. Saya tidak bisa dengan gaya seperti itu. Saya ya begini ini saudara, celananya jeans, sepatunya casual gitu ya, bajunya batik, celananya gak ada setrikaannya, warnanya hitam lagi. Saya punya celana 8 kali hitam semuanya, satu model satu merek. Sepatunya hitam juga, kaos kakinya hitam polos. Kenapa hitam semuanya gitu ya, biar gak pakai mikir, atasannya apa aja masuk terus, yang bawahnya hitam terus gitu kan. Jadi bukan orang yang rapi, bukan orang yang fashion. Sampai anak saya protes, Pak, Papa tuh pakai batik melulu, gak keren Pak, pakai jas Pak. Ya udah, aku pakai jas, dalamnya batik. Nah, khotbah ketawa-ketawa, ngakak-ngakak. Tapi saya happy banget dengan begini. Kalau saya nggak begini saudara, di panggung begini, lalu berkata, saudara, kita tuh harus melekat dengan Tuhan. Khotbah 2 kali suaranya paro saudara. Dengan gaya saya seperti ini, mau 7 kali, 6 kali nggak masalah. Nggak ada suara hilang, nggak ada. Kenapa? Ini diri saya. Maka kalau saya menyarankan, bersyukurlah dengan diri sendiri, dan jadilah diri sendiri, nggak perlu jadi orang lain. Menjadi diri sendiri, menemukan keunikan diri, minat, bakat, talenta, gaya. Dengan demikian kita akan menjadi pribadi yang bahagia. Kalau kita pribadi yang bahagia, maka saya percaya kita akan sanggup membahagiakan pasangan. Kita baca bersama-sama quote-nya lagi. Quote itu tadi ngomong kira-kira 6, 7, 8 menit, kita simpulkan sementara gitu ya. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Tuhan menciptakan setiap kita unik. Bahagia jika kita menerima diri sendiri, bersyukur dengan diri sendiri, dan menjadi dirinya sendiri. Keluarga Indonesia bahagia luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Pak, tapi gimana Pak, pernikahan milenial ini cukup melelahkan Pak. Kebersamaan itu melelahkan Pak. Berdua kemana-mana melelahkan Pak. Ada di sini yang berdua kemana-mana melelahkan. Anda pergi berdua suami istri, merayakan Natal, makan bersama, merayakan Natal, naik mobil, merayakan Natal. Tahu maksudnya? Anda berdua suami istri pergi naik mobil, sunyi senyap. Makan malam bersama, sunyi senyap. Tidak ada pembicaraan. Itu dua makhluk yang berdiam-diaman. Sekali bicara berantem, terus kemana-mana berantem. Sampai adanya stres. Kenapa adanya stres? Lah dua makhluk hidup berantem terus. Ini kenapa dua setan menikah? Begitu kan. Kalau begitu gimana mengatasinya? Pertama tadi bergaul dengan Tuhan. Menemukan jati diri atau self image, gambar diri, keunikan diri. Maka yang ketiga, me time. Kita itu menikah tidak meleburkan pribadi. Masing-masing masih tetap seorang pribadi. Dan harus pribadi bahagia. Maka caranya harus ada me time. Kalau tadi kan bergaul dengan Tuhan, God's time. Bergaul dengan Tuhan, doa, pujian, penyembahan, PA, pribadi. Itu namanya God's time. Sekarang me time. Apa itu? Ya pertama merawat roh. Lukas 4:42, contoh Tuhan Yesus. Ketika hari siang Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan. Karena ayat sebelumnya Tuhan Yesus melayani banyak orang, kesembuhan terjadi. Mungkin orang datang mau cari mau ngasih oleh-oleh kali, mau ngapain. Aduh, Tuhan Yesus mencari Bapa dan dia bersekutu. Dia memuaskan rohnya dengan bersekutu dengan Bapa. Masih ada ayat yang lain lagi yang serupa, Lukas 1, 35, 36, 37.
Pagi-pagi benar waktu masih gelap, kalau tadi siang ya, jadi kejadiannya berbeda ya. Ayat sebelumnya tadi soal siang hari. Ini pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun pergi keluar ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. 36. Tetapi Simon dan kawan-kawan menyusul dia. Kata menyusul menunjukkan bahwa itu sebuah kebiasaan sehingga muridnya tahu Yesus ada di mana, dia susul ke sana. Tuhan Yesus sibuk sekali, tapi dia ada waktu untuk dirinya sendiri. Tentu kalau Tuhan menggunakan itu untuk berdoa. Tapi sambil esensinya adalah kita pun perlu me time. Me time dalam hal apa? Yang pertama dalam hal roh. Maka merawat roh kembali ke yang tadi. Bergaul dengan Tuhan. Doa pribadi, saat teduh pribadi, PA pribadi. Tadi sudah dibahas, maka sekarang kita berikutnya. Me time dalam apa? Jiwa. Karena manusia kan roh, jiwa, dan tubuh. Maka pemulihan gambar diri harus lengkap, roh, jiwa, dan tubuh. Nah kalau jiwa, maka Anda sudah menikah pun ada baiknya. Bukan ada baiknya, malah seharusnya. Masih ada waktu untuk diri sendiri. Nggak boleh hancur karena seluruh hidupnya untuk suaminya, untuk anaknya. Lama-lama nggak kuat, lalu hancur. Jadilah pribadi yang bahagia. Punya waktu buat hobi. Hobinya apa? Spa ya spa. Hobinya shopping, hati-hati. Hobinya shopping, gesek kartu kreditnya suami baca tagihan, stroke mati dia ya. Nggak bisa bayar tagihan saudara ya. Kalau hobinya shopping perlu terkendali ya dalam batas-batas yang mampu dibayar. Hobinya apa? Jalan-jalan sama anjing, ya pergilah sama anjing ya. Tapi jangan sampai pergi jalan sama anjing, anjingnya disayang-sayang gitu sampai istri atau suaminya cemburu. Saudara, anjing disayang-sayang, saya dibentak-bentak gitu kan. Akhirnya dia racun tuh anjingnya. Me time untuk hobi atau komunitas, itu untuk jiwa. Tapi manusia tubuh, maka roh jiwa tubuh, maka juga ada baiknya saudara punya me time untuk tubuh. Yaitu apa? Makan yang disukai. Ya kalau bisa bukan cuma yang disukai ya, yang sehat. Tapi sekali-sekali boleh sih yang disukai. Saya tadinya ekstrim sehat. Kalau saya. Jadi kalau pergi sama istri, saya malah jagai dia, bukan dia jagai saya. Kebanyakan istri jagai suami ya. Kalau saya malah enggak. Saya makan gaya Torat. Jadi yang namanya babi, anjing, kucing, jeroan, kepiting, kodok, bebek, karena kakinya ada selaputnya. Saya enggak makan semuanya. Saudara. Belakangan saya lebih moderat. Ya, ketika ketemu bapaknya Pak Rubin Adi, ketua sinode kita, bapaknya lagi, Pak Julius Isa. Nak Jarot, harus makan nak, tetap ya, sekali-sekali makan babi, sekali-sekali makan udang. Loh kenapa Pak? Kan lebih baik nggak makan biar sehat. Oh jangan nak, emang kenapa Pak? Ya biar nggak lupa rasanya nak. Oke. Sekarang, saya pakai ilmu itu sekarang. Kadang-kadang ke Manado diajak makan babi gitu ya, boleh juga. Sedikit sambil berkata Tuhan, yang haram kenapa enak Tuhan ya. Jadi saya nggak lupa rasanya, masih ingat rasanya ya. Tapi saya jarang sekali makan yang haram-haram gitu jarang. Sehingga hasilnya waktu kemarin saya dites kesehatan, ternyata umur biologi saya baru 44 tahun. Tapi kalau umurnya saya lahir 63 ya 57. Tapi saya cukup sehat karena saya punya waktu untuk merawat tubuh saya. Ya. Nah kalau orang nggak merawat tubuhnya, gimana bisa mengasihi orang lain saudara? Dengan kualitas yang baik. Atau kita baca quote-nya dulu aja. Ya. 1, 2, 3. Jika kita mengasihi diri sendiri dengan kualitas yang baik, kita juga akan mengasihi keluarga dan sesama dengan kualitas serupa. Keluarga Indonesia, bahagia, luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Kan ada orang yang nggak mengasihi diri sendiri. Diri sendiri nggak dirawat. Gosok gigi, males, keramas, kadang iya, kadang enggak. Lebih banyak kadangnya daripada iyanya, ya kan? Tidur seenaknya. Udah pasti tidak bisa mengasihi orang lain dengan kualitas yang bagus, nggak bisa. Bukan egois, tapi kita mengasihi diri sendiri dengan kasih yang baik. Sehingga nanti kita akan mengasihi orang lain dengan kualitas yang bagus juga. Kita tahu bahwa diri kita kalau lapar nggak enak, kita nggak akan tahan lihat orang lain lapar. Kenapa? Kita care dengan diri kita. Bukan egois ya, tapi kita care dengan diri sendiri. Itu berarti kita dipulihkan secara rohani, bergaul dengan Tuhan,
dipulihkan secara mindset, paradigma dengan punya gambar diri yang baik, nanti kita akan dipulihkan juga secara tubuh dan jiwa juga. Jiwanya sehat, tubuhnya sehat. Wah, mantap ya. Lanjutnya lagi, pernikahan milenial. Ada apa dengan sekarang? Ada kesendirian. Adakah di sini saudara menikah, pergi bersama-sama, tapi yang satu merasa bahwa kayaknya aku ini nggak nikah deh. Sebelahku tuh ada makhluk hidup atau makhluk mati, nggak ada bedanya. Kemana-mana berdua rasanya sendirian, nggak bisa ngajak ngomong, asik dengan dirinya sendiri. Maka hati-hati dengan pelajaran saya. Tadi saya ajarkan kita perlu me time, tapi jangan me terus saudara. Jadi bakmi nanti ya. Kita perlu me time, tapi kalau me time terus itu namanya egois. Yang sudah menikah, sadar. Itu ada suami, ada istri, itu jangan sampai dia merasa bujangan saudara. Punya istri kayak gak punya istri, punya suami kayak gak punya suami. Ya, karena yang pasangannya me time terus. Tapi juga jangan hancur sampai udah hidup ini benar-benar untuk anak, untuk suami, untuk pasangan, nggak ada waktu diri sendiri. Satu saat kolaps lalu ambruk, ya. Maka kita perlu belajar yang namanya pernikahan milenial itu. Tapi kenapa ya orang kok tadi nggak ada peduli sama pasangannya sampai pasangannya merasa kayak orang tidak menikah? Karena cuek. Tapi kenapa orang bisa cuek? Karena ada penolakan dan pengabaian, ada pelecehan, ada terluka, ada fokus pada yang lain atau kesendirian. Dan itu bisa karena trauma masa lalu. Karena itu kita perlu memberikan solusinya dengan Roma 12 ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Penghormatan kepada wanita adalah mendengarkannya. Waduh Pak Jarod, itu penderitaan bagi saya. Betul Pak, seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama Pak. Yaitu mendengarkan wanita. Karena wanita kalau berbicara nggak ada berhentinya. Karena satu hari dia harus berbicara minimal 5.000 kata. Dan dia tidak peduli suaminya udah tahu apa enggak. Aku udah tahu diam, tapi dengarkan dulu. Aku udah tahu, tapi dengarkan dulu. Karena memang wanita itu butuh didengarkan. Ada menikahi makhluk yang butuh didengarkan. Dan kalau Anda mendengarkan, dia merasa dihormati. Maka suami menghormati istri, istri pun menghormati suami. Ya, belajarlah untuk memberi hormat. Ibrani 10 ayat 24, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik. Yang namanya overtime, itu ya, kalau tadi me time, berarti suami istri itu apa sih? Memberi waktu. Memberi perhatian, karena dengan memberi waktu dan memberi perhatian itu akan membangun kasih sayang. Yang namanya waktu itu kalau tidak diberikan, maka ya nggak pernah ada. Yang namanya sibuknya zaman sekarang ini, udah nganggur aja ada kesibukan. Baca WA yang nggak jelas, ngeliati Instagram yang nggak ada gunanya. Sibuk tapi nggak ada duitnya saudara. Tapi sibuk saudara. Kalau ada jatahin aja pokoknya sehari sekian gitu ya cukup. Kalau Anda nggak ada remnya ya udah waktunya habis tapi nggak ada duitnya. Anda perlu produktif dengan menggunakan waktu yang baik. Dan dalam memberi waktu tadi alokasikan makan bersama pasangan. Alokasikan zona bebas gadget, yang namanya makan pagi, makan malam, gadget di silent, taruh di kamar, kalau dering biar gak bunyi sekalian. Dengan demikian bisa ngobrol dengan pasangan atau dengan keluarga, ya paling gak makan pagi, makan malam lah, makan siang kan di luar. Bisa rutin aja makan pagi, makan malam itu zona bebas gadget udah bagus. Tambah lagi suami istri masuk kamar 15-20 menit sebelum tidur, zona gadget yang berikutnya lagi. Gadget tuh nggak bisa dilarang, bahkan anak kecil harus diajari, nggak bisa gadget mana bisa hidup 5-10 tahun ke depan. Jual beli di gadget, saldo di gadget, beli barang tiung pakai gadget, agenda di gadget, tiket di gadget, tutup poin apa enggak di gadget, rewardnya di gadget. Loh, bapak-bapak ketinggalan gadget, nyawa hilang separuh loh. Pergi keluar rumah, gadget ketinggalan, pulang diambil lagi, semuanya di situ. Coba bapak ketinggalan istri, nggak masalah Pak Jarod, merdeka Pak, bisa makan apa saja, merdeka, ya kan? Ketinggalan gadget, mati lo nyawanya dah, hilang separuh dah. Jadi emang kita era digital ini gadget penting sekali. Tapi ada tapinya,
tetap yang namanya gadget nggak bisa merespon cinta. Kekasih, pasangan bisa merespon cinta. Maka berikan waktu untuk pasangan. Kita simpulkan dulu dengan membaca quote-nya lagi. 1, 2, 3. Menikah adalah komitmen dua pribadi untuk bersama-sama menjalani kehidupan. Keluarga Indonesia bahagia, luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Menikah itu komitmen untuk dua pribadi yang masing-masing harus bahagia dengan hobinya, me time-nya, bersyukur dengan diri sendiri. Tapi dua orang pribadi yang bahagia ini komitmen untuk bersama-sama. Istri saya hobinya, olahraganya berenang. Bahkan saya sampai beli kolam renang. Wah, biar istri saya bisa berenang. Tapi saya nggak suka renang. Saya sukanya sepedaan. Akan nggak bisa bersama-sama, saudara. Masa sepeda dibawa ke kolam renang. Nanti yang lain protes karena kolam renangnya saya buka buat umum, saudara ya. Ternyata yang namanya punya kolam renang itu mahal, ya. Pompanya tiap hari, pompanya kan muter terus itu sirkulasi, obatnya, waduh, buka buat umum, ya. Jadi dapat tiket, dapat duit, ya kan, nutup operasional. Untung lagi. Ya. Tapi saya malas berenang, istri saya rajin, ya nggak pernah ketemu dong olahraganya. Akhirnya kami sekarang punya olahraga bersama. Dia berenang juga, tapi saya enggak. Tapi kami olahraga bersamanya apa? Jalan kaki. Pokoknya yang penting kalau jalan kaki, saya gadget masukkan celana. Ya kan? Supaya dia menghitung, karena saya punya target. Satu hari 10.000 langkah, minimal 8.000 lah. Konsisten, udah rata-rata setahun terakhir ya 8.500 gitu ya. Hasilnya, slim. 76 kilo menjadi 62 kilo. Ya. Nah, itu saya jalani tidak sendirian. Kita berdua suami istri. Olahraga bareng, pelayanan nggak selalu bareng. Saya nggak selalu pergi berdua begini. Ya, ada saatnya me time, pergi pelayanan sendiri. Tapi ada jadwal yang kita agendakan pergi bersama. Kenapa? Karena menikah, nggak bisa sendirian terus. Nanti malah orang bingung nih, gimana sih orang nikah nggak sih? Instagramnya foto sendirian, pelayanan sendirian, kemana-mana sendirian. Ya. Kayak orang nggak nikah gitu kan, maka kita perlu menjalani kehidupan bersama-sama. Kita lanjutkan lagi. Pribadi bahagia, pasti pernikahannya bahagia. Pernikahan bahagia, anak-anak bahagia, keluarga bahagia, muter balik lagi bikin pribadi bahagia. Jadi bagaimana kita menjadi orang yang bahagia? Bergaul dengan Tuhan, jati dirinya benar, lalu me time, overtime, tambah satu lagi. Istilah saya adalah family time. Filipi 2 ayat 4. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hidup bersama di sini sebenarnya konteks perikopnya bukan keluarga. Tapi boleh dong dipakai buat keluarga juga. Yang namanya hidup bersama itu kan yang paling banyak justru keluarga. Jemaat begini, Anda di Jakarta berjemaat di sini. Nanti ke Jogja pindah gereja. Pindah gereja nggak dosa, tapi nggak bisa pindah keluarga. Anda ganti perusahaan, ganti tim kerja. Hidup bersama pelayanan, saling memperhatikan, betul. Apalagi hidup bersama dalam keluarga, yang malah nggak bisa ganti loh. Anda menikah itu sekali seumur hidup, nggak ada tukar tambah tempat, nggak ada. Cari tempat tukar tambah suami, nggak ada saudara, nggak ada. Tukar tambah istri nggak ada. Menikah ya sekali aja. Loh Pak, masa nggak boleh sih menikah lagi? Oh itu boleh. Kalau soal menikah lagi boleh. Ya, yang penting memenuhi syarat. Pengen tahu syaratnya? Cuma satu, udah banyak. Kalau pasangannya sudah meninggal, wah itu dia Pak. Dia nggak mati-mati Pak. Nah itu masalahnya saudara ya kan. Udah jangan berandai-andai lah. Nggak usah berandai-andai dia mati lalu menikah lagi ya. Kenyataannya kan hidup bersama. Dalam hidup bersama ini, nah keluarga, pernikahan, maka taruh pikiran perasaan Kristus. Atau pakai Galatia 6 ayat 2, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu mengenal hukum Kristus. Caranya gimana? Maka kita rangkum itu semuanya ketika berduaan bosan, kaku, ini salah tulis ya, kaki ya. Berduaan kaku, bosan, nggak tahu bicara apa, ya sekeluarga aja pergi. Kalau Anda kejenuhan pernikahan. Jadi kalau pergi berduaan, sunyi senyap gitu ya. Paham dong anak, nanti kan ceria.
Ya, Anda berdua habis berantem, mau ngomong apa kaku, pergi bawa anak berdua, bertiga, nanti kan cair lagi. Maka perlunya family, keluarga. Dan keluarga ini perlu dibangun yang namanya memori cinta. Ya, atau istilah saya family time, unik memori cinta bonding. Apa itu? Baik keluarga ataupun pernikahan ataupun persahabatan. Waktu saya SMA punya 100 teman, mungkin 30 kita ingat wajah. Pergi kemana ketemu, saya ingat, kamu teman saya SMP, tapi lupa namanya. Ya, karena wajah lebih mudah diingat. Siapa teman SMP, SMA yang sampai ingat wajah, ingat nama? Yang pergi ke gunung bareng-bareng, nyolong buku perpustakaan bareng-bareng, dihukum push up bareng-bareng. Itu pengalaman unik yang bikin kita gak lupa. Itu biang kerok satu itu, gara-gara kamu aku disuruh push up, ya kan, suruh muterin kolam lapangan bola, itu kan kamu tuh. Iya, kita dulu berdua begini, bukan kamu juga bikin saya dihukum. Wah, ini teman malah jadi akrab sekali ya, karena punya pengalaman unik. Nah, supaya punya pengalaman unik ya Anda jangan bilang, yuk nak kita ke mall maling-maling bareng yuk. Nah, nanti kita ditangkap polisi, jadi kenangan hidup kita ya, jangan. Itu namanya memori unik tapi negatif. Saya bawa anak saya pergi ke pedalaman, naik pesawat itu, pesawatnya hanya kecil banget gitu ya, kita bukan kayak charter pesawat, enggak, emang pesawatnya kecil, harganya sih murah juga tiketnya. Pergi sekeluarga ke pedalaman, sampai di pedalaman mau ke gereja, nyebrang sungai, saudara ya, kita jalan kaki. Anak saya itu nggak pernah ke pedalaman, dia kelas 3 SMP ke Singapura, kuliah di sekolah luar negeri, begitu liburan ke pedalaman, begitu-begitu, asik juga ya Pak ya, waduh, akhirnya saya dulu begini-begini sama temen. Saya sama bapak saya nggak naik gunung, saya sama bapak saya nggak begini-beginian. Tapi apa yang saya lakukan dengan taman saya itu saya ingat. Lalu saya gunakan ini, kalau saya bawa anak saya, jadi waktu anak saya ajak ke Bromo, ke Dieng, wih bagus banget ya pemandangan di atas gunung. Nah itu yang pertama kali dia punya pengalaman di atas gunung dengan bapaknya. Wah nanti kalau temanku dari Singapura ke Indonesia, ku ajak ke sini. Itu pengalamanmu yang kedua. Anak saya belajar berenang sama saya, sampai bisa ngambang. Panggil guru les, gaya-gaya lain, itu pengalaman yang kedua. Naik mobil, Pak asik ya Pak ya, kayak bom kar, jangan ditabrakin, ini bukan bom kar, ini kar beneran, nggak pakai bom. Wah, sampai kita ngobrol apa aja inget. Kenapa? Pertama kali anak setir mobil sama bapaknya. Yang pertama tuh inget. Maka kalau bisa orang tua sama anak atau suami istri itu hal-hal pertama itu suami istri atau orang tua anak. Ibu dicium pertama kali sama pacar pertama, ingat kan? Ingat, pacar pertama. Ingat kan? Ingat Pak, di garasi. Kalau dicium pertama suami di mana ingat nggak? Kapan ya? Lupa deh, karena bukan yang pertama. Itu namanya hukum keunikan. Nah, dalam keluarga bangunlah hal-hal yang pertama. Kami ajak anak pertama kali ke hutan lindung Ujung Kulon, masuk ke dalam hutan yang nggak ada sinyal, main kanu sampai ke tempat yang gimana ada pohon, ada ular di situ, kita lewat bawahnya. Sampai sekarang pun saya nggak lupa, anak saya juga nggak lupa. Saya ajak naik Gunung Krakatau, pokoknya anak saya banyak pengalaman pertama dengan kita. Itu bondingnya kuat banget. Nah, buatlah keluarga yang punya ikatan begitu. Jangan nak, kamu ingat nggak? Apa yang kamu ingat bapakmu? Saya pergi ke SMP, SMA, ke sekolahan. Apa yang kamu ingat soal bapakmu, papamu? Ya, ditampar pernah, ditendang sih sering. Ya, yang diingat negatif, saudara, bondingnya lemah banget. Bangunlah bonding yang kuat, ya. Oke, berikutnya. Itu namanya adalah ikatan yang kuat. Nah, keluarga itu harus menjadi komunitas ilahi di mana setiap pribadi merasa diterima. Atau kita baca bersama-sama biar lebih kuat ya. 1, 2, 3. Keluarga komunitas ilahi di mana setiap pribadi merasa diterima dan bisa menikmati kebersamaan. Keluarga Indonesia bahagia, luar biasa, tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Saya minta waktu 1 menit untuk iklan. Nah, boleh gambar berikutnya. Itu ada gambar buku di situ. Yang Anda bisa dapatkan di Gramedia dengan harga 150.000 atau di depan sana 50.000 dapat 2.
Ya, jadi ada macam-macam buku, boleh gambar berikutnya. Saya menulis 58 buku dan di toko semuanya 50 ribuan. Bahkan yang judulnya generasi 4.0 itu 75 ribu. Ditulis bersama-sama teman di asosiasi aspirasi. Tapi kalau saya pergi pelayanan, semuanya dibikin harga pokoknya 25 ribuan. Gitu ya. Biar Anda bisa membaca tadi suami istri itu 2 buku. Dijadiin khotbah itu 12 sesi. Ya, ini adalah sesi yang ke-12. Anda bisa lanjutkan dengan membaca. Males Pak baca, tunggu aja Bapak upload di YouTube gratis. Ya boleh juga, tunggu aja. Nanti semua khotbah saya tak upload kok ya. Sudah lebih ratusan, mungkin 200 lebih kali yang sudah saya upload di channel Keluarga Indonesia Bahagia. Dan tiap minggu pasti upload satu. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan 52 minggu kasih saya Tuhan, 52 tema, 52 pewahyuan yang baru, tiap minggu satu tema khotbah baru. Ya, jadi minggu depan saya khotbah tema lain lagi, minggu depan saya khotbah tema lain lagi. Upload terus sudah. Saya ada dulu sempat saya ketemu hamba Tuhan gitu, kita panggil sebagai saya hostnya. Pak boleh saya rekam nanti saya upload? Oh jangan gitu ya. Saya tahu nih pasti materi khotbahnya dikit ya. Kalau di-upload nanti orang sudah nonton dia mau khotbah apa lagi gitu ya. Kalau saya, Anda pun mau upload saya juga boleh. Saya minggu depan pasti khotbahnya Tuhan udah berbicara yang lain lagi. Oke, mari tunduk kepala kita berdoa. Bapa, kami belajar firman-Mu pada malam hari ini khususnya mengenai pernikahan, pemulihan gambar diri yang kami kaitkan dalam keluarga sehingga kami menjadi pribadi yang bahagia, keluarga bahagia, kami bisa membahagiakan pasangan ataupun sesama. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah belajar. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.